Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tidak tembatam di kapal selam. Boten ngantos kesupen bertotali. Pilih tasih wonten ingkang dereng jawab salam. Nuwun pangapunten kula ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, genap pengurus takmir, para ustaz-ustazah Masjid Darul Najah Pondok Gede Joglo, saha Bapak Ibu semua yang hadir jamaah di kajian Ahad pagi. Saya doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya kemuliaan. Allah hadirkan kepada kita kebahagiaan. Rumah tangga kita semuanya semakin harmonis. Anak-anak semakin solih solihah. Mungkin ada yang hadir saat ini ataupun anggota keluarganya di rumah ada yang kurang sehat. Semoga Allah hadirkan kesembuhan. Dan saya doakan pula yang paling utama, semoga Allah senantiasa limpahkan kelapangan hati. Yang insya Allah dengan kelapangan hati ini akan menghadirkan berbagai bentuk solusi, rezeki, bahkan kemudahan kita untuk meniti jalan kembali menuju surganya Allah. Amin Allahumma. Masya Allah, alhamdulillah. Tiada kalimah yang pantas kita ucapkan selain atas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kalimah yang diamalkan bagi para penduduk surga ketika pertama kali melangkahkan kakinya di surga. Ini adalah kalimat tahmid. Dan juga sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate dawuh nate ngendika, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Artinya apa? Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi sebaik-baik doa adalah apa? Alhamdulillah. Maka moga sarang-sarang pengen buatan Bapak Ibu kita niku mengamalkan amalan surga sebelum di surga yang sesungguhnya. Pengen buatan? Nah niki kedah napa? Kata-kata mengucapkan kalimat sama niku. Kalian napa? Bagi yang banyak mengucapkan kalimat ini, inilah tanda Allah akan mudahkan berbagai solusi dari persoalan kehidupan kita. Kuncinya napa? Mudah untuk bersyukur terlebih dahulu atas segala yang Allah hadirkan. Karena pun ngene. Kula nama jenengan sami Bapak Ibu. Setiap hari, setiap kali doa, itu pasti nyuwun yang baik-baik saja. Terus betul. Padahal kita belum nyuwun yang baik-baik saja. Allah itu sudah kasih yang terbaik untuk hamba ini. Jadi yang Allah hadirkan kepada kita saat ini, sejatinya ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk hambanya. Namun apa? Kitanya belum memahami hikmahnya saja. Maka untuk saran-saran kita amalkan dulu. Tapi yang pangapunten deh, kalau enjing menikah biasanya pun wonten pengaruh namanya zat besi yang hadir di majelis ini. Napa niku pengaruh sarapan? Zat besi niku berat napa kan? Nempel di kelopak mata Bapak Ibu. Ini ngapunten pun mulai ketawis nih, yang wingking-wingking nih Ibu terutama. Okay? Semakin ditahan, semakin apa? Masya Allah. Ini kan salah satu hikmah yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Tidaklah seorang muslim niku yang hadir di rumah-rumah Allah, kados kula panjenengan sami. Kemudian belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Atas wau, ini ngawas tahsil, cara-cara. Melainkan Allah hadirkan 4 hal. Dihadirkan apa? 4 hal. Tapi sepindah di mereka Allah senantiasa limpahkan as-sakinah. Napa Bapak Ibu? Sakinah ini benar. Ketenangan hati. Nah, ciri-ciri ini para ahli surga ini Allah senantiasa limpahkan sakinah, ketenangan hati. Niki pun ketawis, Bapak Ibu kalau hadir di majelis ilmu bawaane apa? Tenang, saking tenangnya apa? Ngantuk. Ini ciri-ciri Allah mau hadirkan apa? Surganya Allah SWT. Ini dikasih dengan sakinah. Berbagai nanti kita akan bedah bahwa berbagai bentuk ujian hidup
apabila kita niku mampu di zona sakinah, maka persoalan itu boten dados persoalan malih, melainkan dados nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaping kalih Allah limpahkan apa? Nanti kanjeng Nabi, Allah naungi kita dengan rahmat. Pengen boten dengan rahmatnya Allah. Nah, ini kaping 3 Allah hadirkan apa? Malaikat-malaikat yang mengelilingi kita, menyertai kita. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap orang yang hadir di majelis ilmu, tidaklah Allah niku kirimkan malaikat-malaikat untuk menurunkan kedua sayapnya. Maksudnya niku ridho kepada kita, mendoakan kepada kita. Nah, doanya malaikat untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu, istighfar, didoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Masya Allah. Kalau banyak orang yang tahu fadilah niki, masjid niki boten muat apa, boten amun estunipun. Sedanten pengen hadir di majelis ilmu. Kaping sekawan, Allah niku bangga-banggakan, sebut-sebut orang-orang yang ini istiqomah dan majelis ilmu, dibangga-banggakan di hadapan para makhluk yang ada di sekitarnya. Maknanya benar, dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat di sekitarnya. Nah, termasuk sinten mawon engkang hadir di majelis ilmu berkali-kali tapi tidak mudeng-mudeng, ngoten. Niki tetap dibangga-banggakan oleh Allah karena istiqomahnya, Masya Allah. Wonten malih napa? Engkang pun Masya Allah, mau dalu begadang, ngoten nggih, sambil napa? Senderan, ngantuk-ngantuk, layar-layar, mboten napa-napa. Hadir mawon, Allah hadirkan ini, Masya Allah, dibangga-banggakan oleh Allah. Maka kita praktekkan dulu amalan surga sebelum yang surga yang sesungguhnya, nggih. Kalau mungkin ngapunten nggih, ngucap satu, ngoten nggih, ngucap apa? Pegang pundak samping kanan, mata yang kanan nggih, kanan nih Bapak Ibu, ucapkan assalamualaikum, ngoten nggih. Cobi. 1. Assalamualaikum. Masyaallah. Kalau ulang nanti nyebutnya 3, pinten? 3. Pegang pundak samping kiri dibalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. 3. Kalau saya nyebutnya 2, pegang dadanya ucapkan alhamdulillah. Ucapkan apa? Nah, coba 2. Alhamdulillah. Kalau tes ini ya, kalau tes coba. 1. 2. Nah, ibu-ibu nih kan. Niki biasanya nitih motor bagi sen kanan tapi belok ke kiri nih. Insyaallah. Tapi balik. 1. 3. 2. Kita praktek nih ya amalan surga. Kenapa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah masuk ke surga, para malaikat menyeru dengan kalimat salam terbaik. Masya Allah, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, Sayyidil Mursalin, penghulunya dari para utusan. Sayyidil Mursalin itu pimpinannya dari para rasul, Masya Allah. Semoga dengan kita ittiba kepada beliau, hadir di halakoh-halakoh di taman-taman surga ngeten menika, kita telah akan dapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena estunipun, ya, Masya Allah. Nabi niku kalau ya seandainya melihat hamba-hambanya itu senantiasa mau saja, maka akan dapatkan syafaat. Hanya yang mau saja. Tapi kebanyakan banyak yang nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau mengikuti pada beliau. Seandainya kita mau mengikuti beliau saja, ittiba kepada beliau saja, insya Allah kita pun akan diakui menjadi umatnya yang akan dapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Saya doakan kita semua yang hadir di sini kelak bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga terbaik. Amin. Allahumma amin. Insyaallah nih kita awali dulu dengan doa sungguh-sungguh untuk sebelum masuk ke inti materi kita. Semoga Allah limpahkan kepada kita hudannya, dihadirkan rahmatnya, dihadirkan pemahaman ilmu yang menghujam di hati kita, yang insya Allah mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang bukan hanya luas, ya Allah, tapi rezeki yang baik-baik, ya Allah, rezeki yang terbaik, ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Kami tidak pernah tahu, ya Allah, amal mana yang nanti menjadikan kemudahan kami saat di hari penimbangan, ya Allah. Maka terimalah amal salih kami saat kami hadir di majelis ilmu ini, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah. Tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu, ya Allah. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qada-qadamu, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan permudahlah kami untuk memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun sampun kenal apa dereng iki Bapak Ibu? Dereng ya Mas. Mas pindah kula mriki nggih. Wonten pepatah ngene, tak kenal maka iki khusus teng Darun Najah. Darun Najah ini kan kampung kesuksesan ya atau sini. Untuk orang-orang yang sukses menuju jannah, menuju surganya Allah. Ben dadi gentos. Senes tak kenal maka tak sayang. Tapi tak kenal maka kita kenalan. Tak kenal kita tahu nih. Ngapunten asli kula Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Kula niku lek nek mboten jamaah niku mboten kepenak Bapak. Selalu dipanggil kali imam sholat. Rapatkanlah sof dari barisan. Sawu sufufakum. Nabi kula dipanggil sof nih, Sofi ya. Muhammad Sofi, barisan dari umat Nabi Muhammad Al-Khairuddai yang mengajak kepada kebaikan. Terus bikin nama doa dari orang tua, senes gelar, senes marga. Kalau Al-Khairuddai biasanya kalau bikin al itu kan marga, ya senes. Menika nami estu dari orang tua. Terus saya di sini pun hadir niku estu saya yakin di bagian dari napa? Mustajabnya doa ibu saya dalam memberikan nama ini dan saya perjuangkan sungguh-sungguh sebagai bentuk birrul walidain, mengimplementasikan, merealisasikan doanya orang tua untuk menyerukan kebaikan. Dan bukan hanya sekedar menyerukan kebaikan Bapak Ibu, monggo sarang-sarang kita nanti saling praktek berbuat kebaikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah sungguh-sungguh bagaimana bisa menghadirkan pertolongan Allah dengan sesuai selaras dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah, dengan caranya Allah. Bahkan termasuk pertolongan berupa rezeki. Berbicara mengenai persoalan hidup Bapak Ibu, menikah boten keluar dari setidaknya 3 hal persoalan hidup itu. Mungkin kula panjenengan sami, kita sami. Kaping sepindah biasanya itu ujian finansial. Wonten boten? Ujian finansial wonten boten? Wah, langsung kenceng ya. Ini kalau kita nggak lulus dalam ini, biasanya pengaruhnya boten khusyuk ibadah itu. Boten saged khusyuk ibadahnya, masih kepikiran terus ini belum tuntas. Wonten malih napa? Ujian terkait dengan hubungan yang belum baik dengan orang-orang di sekitarnya. Wonten sing finansialnya pun mapan, tapi ternyata hubungannya dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua masih napa? Mendel-mendelan. Tasih sering napa singkur-singkuran. Masih wah Masya Allah nggih. Tasih wonten iki. Wonten malih ketiga. Mungkin rumah tangganya harmonis, anak-anaknya sudah solih-solihan dulu, finansialnya mungkin sampun lapan, tapi tasih wonten ujian malah ujian apa? Ujian kesehatan. Wonten boten? Wonten malah apa? Tiga-tiganya langsung. Wonten ini Masya Allah. Tapi bagaimana yang membedakan orang-orang yang beriman dengan tidak adalah cara menyikapi ujian itu. Nah, bagaimana nih agar Allah senantiasa mudahkan kita menghadapi ujiannya? Bukan langsung stop ya Allah ujiannya, bukan ini. Kita belajar kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika dihadirkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menikah dimakan oleh ikan paus di dalam lautan, di dasar laut yang sangat gelap. Napa pandonganipun Nabi Yunus? Napa nyuwun, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Wonten mboten? Doanipun napa mboten? Wonten doa niku wonten Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Napa niku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fokusnya napa? Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Memperbaiki tauhid. Yang kedua napa? Subhanaka. Ini maha suci Engkau ya Rabb, malah bertasbih kepada Allah. Yang ketiga napa? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Malah muhasabah diri, introspeksi diri, malah beristighfar. Nah, kita kalau di posisi ini malah napa? Keluarkan saya dari perut ikan paus ini ya Rabb. Ini nggak ada cahaya, oksigen terbatas ya Allah. Seakan-akan nggak ada solusi. Terus gimana solusinya ya Allah? Keluarkan saya dari perut ikan paus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, nyuwun pangapunten. Seandainya niku pandongan yang keluarkan saya dari perut ikan paus terus diijabah, kita semakin selamat, kenapa malah kelelep Bapak Ibu? Malah buatan selamat. Selama ini kita niku ketika dihadirkan persoalan, ya Allah cukup ya Allah, selesaikan ya Allah. Kita kados niku posisinya. Seperti Nabi Yunus malah semakin kelelep kalau diijabah langsung. Makanya kenapa kok seakan-akan kok belum dijabah? Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena setiap persoalan yang Allah hadirkan, niku estunipun untuk mendidik hati kita agar semakin kokoh, semakin kuat, semakin apa? Termasuk salah satu fadilahnya persoalan hidup itu apa? Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nanti ngendikan, tidaklah seorang Muslim niku ditimpa suatu musibah, suatu kegundahan,
suatu kesedihan, suatu penyakit, bahkan duri yang menusuk di kulitnya sekalipun, melainkan Allah akan gugurkan dia dari dosa-dosanya. Artinya bagi hamba-hamba yang beriman menyadari ini, semua yang nggak mengenakan namanya musibah ternyata itu kebaikan. Untuk apa? Menggugurkan apa? Nah, ini ternyata mustajabnya doa kita setiap kali pada sholat. Pada sholat itu setelah salam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Doa ini gimana? Nah, ini pun diijabah oleh Allah. Kita kan doa, ampuni saya ya Allah. Diampuni sama Allah dengan cara apa? Dihadirkan ujian, persoalan. Artinya diijabah betul. Nah, kita kerap kali nyuwun, ya Allah ampuni saya ya Allah, diijabah sama Allah. Tapi ketika diijabah sama Allah, cukup ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Ini maksudnya pripun ulama panjenengan sami. Kados mekaten, baju niku Bapak Ibu. Pasukan menika, ageman menika. Pilih wonten noda. Pilih wonten apa? Noda lek biasa namun dikucek mawon, namun di mesin cuci mawon. Tapi kalau nodane pekat, niku harus disikat mboten. Nah, pas lagi disikat, stop, jangan disikat. Padahal kita sebelumnya, ya Allah tolong, ya Allah bersihkan saya dari semua ini ya Rabb. Saya ingin nanti masuk surga ya Rabb. Pengen masuk? Pas Allah ijabah, lagi disikat-sikatnya, ini ujiannya nggak mengenakan. Kita langsung bilang apa? Stop ya Allah, jangan ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Nah, ini maksudnya pripun? Maka, yuk kita pertama harus nanti apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka ini penting sekali untuk menghadirkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap niku kalau ingin dapatkan pertolongan Allah, niku wonten 4 cara Bapak Ibu. Misalkan termasuk rezeki hajat itu wonten 4 cara. Nih, wonten 4 langkah. Misalkan ada orang ingin dapatkan pertolongan, ingin dapat rezeki misalkan. Kita analogikan rezeki wonten mawonnya. Tapi rezeki ini bukan namung dunia, bukan namung apa? Harta. Tapi rezeki niku estu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik-baik dari Allah. Ketika kita pengen dapat rezeki, orang tipe pertama, oh tahu nih rezeki ada di luar sana, rezeki itu dikejar-kejar Bapak Ibu. Diapakan? Semakin dikejar, ternyata rezeki itu semakin menjauh. Wonten-wonten Bapak Ibu. Kalau kita analogikan rezeki itu kados ayam Bapak Ibu. Orang yang tipe pertama ini ketika melihat ayam itu malah semakin dikejar. Ayam itu kalau semakin dikejar, semakin lari betul. Semakin lari. Maka banyak orang ketika misalkan ada dagangan, pengen jualan, ada calon pembeli, rezeki nih, dia akan ditawari, wah ini saya diskon, saya korting, saat ini aja, kesempatannya terbatas, namun ini kita awalnya tertarik, mau mendekat, terus kemudian diuyak nonton itu, jadi beli no betul, buat terus tumbas, kenapa malah ilfil, malah enak nggak jadi, ini rezeki semakin dikejar, semakin menjauh. Tipe yang kedua, ketika dia itu pengen dapatkan sesuatu hajat, dia malah justru fokus kerja keras, tapi malah justru nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Boten, menghalalkan segala cara. Ini tidak akan dapatkan keberkahan. Mungkin nominal dapat Bapak Ibu, tapi itu bukan rezeki. Kenapa? Karena tidak mendatangkan keberkahan. Boten ada. Jualan dipanggil sama Allah oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabin nomor dalam hati, saya nanggung, ini calon pembeli. Padahal rezeki itu saking Allah, nggak saking ikhtiar kita. Saking Allah, nggak saking ikhtiar kita. Jadi, Bapak Ibu, terkait rezeki ini Bu, Masya Allah. Wonten hadis riwayat Imam Tabrani bahwa Rasulullah itu nanti ngendikan, sesungguhnya malaikat Jibril, Rohul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam itu membisikkan ke dalam dadaku, sesungguhnya tidak ada seorang hamba itu dicukupkan ya jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Artinya apa Bapak? Kita itu tidak akan wafat sebelum disempurnakan jatah rezeki kita. Artinya rezeki itu sebuah jaminan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa Quran surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ. Dan tidak ada, Masya Allah, satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya semut mawon di bawah, di atas kita, di dekat kita itu dijamin buatan rezekinya. Bapak Ibu nanti persa nih, wonten hewan yang merayap ke dinding itu rumah keluarga saya. Cicak itu gak ada sayap bukan? Tapi Bapak Ibu,
makanannya niku punya sayap Bapak. Seandainya cicak niku cara untuk mendapatkan rezekinya hanya dengan ikhtiar, tidak menyadari bahwa rezekinya itu yang mendatangkan Allah. Ngapa yang dilakukan oleh cicak? Dia akan mengejar-ngejar itu namanya nyamuk. Nyamuk semakin dikejar semakin terbang, dapat enggak rezekinya? Maka tugasnya cicak tinggal ngapa? Diam-diam, maka Allah yang akan mendatangkan. Datang seekor nyamuk, artinya apa? Allah yang menjamin rezekinya. Tugasnya dia tinggal apa? Hab, hab nikilah ikhtiarnya seekor nyamuk. Ikhtiarnya itu tidak perlu ngoyo, yang penting tetap ingat kali sing kuwasa. Tinggal apa? Hab, ngoten mawon ya, Masya Allah. Nah, niki kita nanti akan belajar ilmu hab nih. Masya Allah. Niki tipe yang kedua, banyak orang yang Masya Allah nih nggak dapat keberkahan. Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang ikhtiar sedikit, justru Allah datangkan rezekinya. Ada tadi ilmu hab. Niki wonten nggih Masya Allah, niki dicontohkan oleh para salafus saleh termasuk Imam Madzhab. Karena ada yang diskusinya tentang Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu berguru ilmu hadis kepada Imam Malik niku ngendikan tentang apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja dikehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa sebab akibat. Bukan karena ikhtiarmu yang mendatangkan rezeki, tapi Allah yang ridhoi, Allah yang berkehendak. Lalu Imam Syafi'i bertanya, ya guru, ya syekh, bagaimana mungkin burung yang disangkar itu dapat rezeki kalau dia nggak ikhtiar keluar dari sangkarnya? Terus betul. Tapi sang guru ngerti, ini santri cerdas nih, nggak mau debat sama santrinya. Nanti dia akan paham sendiri. Besok paginya, Imam Syafi'i itu izin dengan gurunya, pengen keluar dari pesantren sebentar saja. Ya guru izinkan saya keluar. Diridhoi, diizinkan. Saat keluar, beliau batin, ya Allah, kayaknya di suasana yang terik seperti ini, enak nih kalau makan buah anggur. Pengen buah apa? Nembe melampah sekedhik, wonten yang panen buah anggur. Perhatikan pola niki Bapak Ibu. Niki pola yang ketiga. Beliau ikhtiar sedikit. Kenapa? Dipanggil sama orang yang sedang panen buah anggur. Wahai fulan, wahai pemuda, sini bantu panen. Bantu apa? Perhatikan polanya. Beliau tidak perlu nanam, nunggu anggur panen itu pinten tahun Bapak Ibu. Normal ini 3 tahun sampai 5 tahun itu di booster sama nanti kasih obat booster nih. Nunggu dari nanam sampai panen itu 3,5 tahun itu paling cepat itu pun diobat nih. Oleh alami 4 tahun sampai 5 tahun. Ini nunggu 4 tahun 5 tahun betul pengen anggur. Betul. Namun bantu panen, selesai dikasih buah anggur yang besar-besar. Senang betul. Remen itu. Kemudian Imam Syafi'i langsung lari masuk pulang ke pesantren, pengen nunjukin ke gurunya, ini loh guru. Gak mungkin saya dapatkan anggur kalau saya gak keluar dari pondok tadi, bantuin tadi masuknya, ikhtiar sedikit. Contoh ya, maksud itu. Ketika ngetapin dalam, assalamualaikum kepada guru, dipersilakan masuk, duduk, dipersilakanlah anggurnya ditujukan kepada guru. Guru, monggo, dipersilakan, monggo didahar guru. Guru, kula niku kemotan wau dalu. Bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar ya dapatkan rezekinya kalau dia nggak keluar dari sangkarnya. Begitu pula dengan anggur ini guru. Nah, nyindir guru cara halusnya. Nah, sang guru langsung paham. Beliau dahar setunggal, nembe dahar niku. Oh, ngono. Itu dipun gitu. Hei, Imam Syafi'i, kamu sudah makan belum anggurnya? Dereng guru. Ngertos mboten? Kalau wau sak derenge ngajar, nembe mendhet kita. Batin, ya Allah, sekiranya sebelum ngajar ini suasana yang terik itu enak makan buah anggur. Pintu baru saya buka, anggurnya sudah datang. Napa jawab Imam Syafi'i? Paham guru. Maksudnya apa? Niki wonten makom yang keempat. Ternyata apa? Wonten makom yang keempat. Belum sampai ikhtiar, Allah sudah datangkan rezekinya. Jadi terus Imam Malik, kalau Imam Syafi'i ikhtiar sedikit, rezekinya didatangkan. Kinten-kinten. Yang leres makom ketiga atau makom keempat? Nah, dua-duanya leres. Tinggal kita ini ada di makom yang mana? Kalau pola 1 dan kedua nggak perlu dipelajari. Sudah banyak kita praktek di luar sana. Tapi yang ketiga dan keempat ini akan kita bedah bersama-sama. Tapi yang pertama poinnya apa? Kita harus memperbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak kita niku sering kali apa? Saat dihadirkan ujian, malah justru ketika nggak lolos mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak kita niku hafal firman Allah, Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum. Tapi ayatnya kan mboten dilanjutaken malih. Barang siapa yang bersyukur niscaya Allah akan tambahkan nikmat. Tapi coba ayat lanjutannya ini, wala in kafartum inna adzabil syadid.
Dan barang siapa yang ingkar akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Untuk siapa? Yang niki dikufur nikmat. Sinten niku yang dikufur nikmat? Sudah dikasih nikmat sama Allah, nggak sadar, masih merasa itu semua kebetulan. Padahal dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan, tidaklah sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Daun saja nggak ada yang kebetulan, maka proses datangnya semua nikmat nggak ada yang kebetulan. Kapan kita niku merasa kebetulan? Contoh, nanti buatan Bapak Ibu di posisi yang keempat, kados Imam Malik. Enjing-enjing, ngambil bangun tidur, pengen sesuatu, punya hajat. Belum sampai megang HP, pesen GoFood, dereng. Saya kayaknya enak nih, enjing-enjing, dahar nasi liwet. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedul tuh, ada yang datang ngetop itu nganterin nasi liwet. Tentunya nggak harus nasi liwet, ya. Bisa gorengan, bisa kopi. Nanti buatan. Nanti? Lah, ini pun kata Imam Malik. Belum sampai ikhtiar, sudah Allah ijabah. Tapi seringkali, saat kita seperti itu, kita bilangnya apa? Kebetulan. Apa Bapak Ibu? Ini dari mana munculnya rasa syukur? Kalau kita saja tidak menyadari ini ada adilnya Allah dalam proses datangnya niki. Mungkin ada di benak, ternyata yang ada di prasangka kita itu menjadi doa. Ana aidatun ya abdi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka yang banyak. Ini kan dijawab sama Allah. Tapi kita masih merasa apa? Kebetulan. Maka nggak akan muncul lagi keajaiban pertolongan Allah berikutnya. Wala ikafartum inna adzabil syadidnya akan hadir. Jadi barang siapa yang nggak lulus dalam ujian kesyukuran, maka Allah akan berikan dia ujian kesabaran. Ujian apa? Nah, kalau ujian kesyukuran berarti yang datang nikmat. Nikmat. Kalau ujian kesabaran yang datang nggak enak. Kan dalam hidup itu ujian apa kali Bapak Ibu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan berikan ujian dengan sebenar-benarnya keburukan dan ujian sebenar-benarnya kenikmatan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Ujian kan apa kali? Ujian kesabaran, kali ujian kesyukuran. Nah, kalau kita selama ini kok ujiannya terus, remedi terus diulang-ulang tentang ujian kesabaran, artinya sebelumnya kita nggak lulus dalam ujian kesyukuran. Nah, niki nanti betul. Dikasih nikmat sama Allah, kita masih apa? Belum, alhamdulillah. Belum bersyukur. Malah justru, kebetulan. Niki kita keluar dari zona keajaiban Allah. Padahal Masya Allah, ketika Allah ciptakan manusia secara hakikatnya, niku Allah itu inginkan kita niku mulia dan bahagia. Inginkan apa Bapak Ibu? Mulianya apa? Manusia niku derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Walaqad karamna bani Adam, di Quran surah Al-Isra. Dan benar-benar kami ciptakan anak Adam itu melebihi makhluk yang lainnya. Maka kita itu derajatnya ulwi. Tapi bisa juga kalau kita nggak lulus malah sufli itu di bawahnya hewan. Tapi di sisi lain juga ayat yang lain disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan benar-benar kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Artinya kita niku mulia dan dibahagiakan sama Allah. Contohnya apa? Manusia pertama kali diciptakan sinten? Nabi Adam alaihissalam. Apa perintahnya pertama kali kepada Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berfirman kepada Adam, masuklah bersama istrimu ke dalam surga, makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Diperintahkan masuk kemana Bapak Ibu? Enak betul di surga Bapak Ibu. Bahagia Bapak Ibu, pengen apapun dikasih. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Diapakan sama Nabi Adam? Nabi Adam kan awalnya tinggal di mana Bapak Ibu? Berapa banyak ya Masya Allah. Semua keinginannya dijawab sama Allah. Tapi beliau melakukan berapa? Satu kesalahan. Berapa? Satu kesalahan langsung gak pantas tinggal di surga. Berkurang keajaiban. Turunkan di bumi. Nah kita saat ini tinggalnya di mana Bapak Ibu? Di dunia. Berapa banyak kesalahan kita? Tapi nanti pengen tinggal di? Ini mimpi ya. Ini rahman rahimnya Allah itu masih luas. Ya. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menjadikan dunia ini perantara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu inginkan kita sejatinya baik-baik saja. Dalam An-Nisa 79 juga disebutkan, ma ashabaka min hasanatin fa minallah. Segala bentuk kebaikan datangnya dari Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun segala bentuk sayyi'ah, napa itu sayyi'ah? Musibah, ujian, persoalan, rumah tangga enggak harmonis, anak enggak nurut-nurut, hutang enggak lunas-lunas, ngoten mboten. Sayyi'ah nih. Fa min nafsik. Datangnya dari mana? Dirimu sendiri. Dari siapa? Kita ternyata. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bahwa ternyata semua yang baik-baik datangnya dari, dan yang nggak baik ternyata karena ulah kita sendiri, Bapak. Maka ketika kita niku lahir, bahkan belum lahir, ini Allah bahagiakan kita. Apapun yang kita butuhkan dicukupi sama Allah. Gini apa gitu? Cukupi. Baru lahir mawon, apapun keinginan kita dijawab sama Allah. Contoh, ketika anak lahir, lapar, haus, pengen rezeki, apa yang dilakukan? Tinggal ngapain? Sami betul. Kalau teng Prambanan, kalau yang memiliki Kang Solo sami betul. Sami. Niku langsung Allah ijabah. Ijabahnya apa? Dikirimkan malaikat pemberi rezeki berwujud orang tuanya, nganterin asinya. Pertanyaannya, apakah bayinya yang harus nyari asinya, apa asinya yang datang sendiri? Datang sendiri. Seperti di surga, contoh. Ketika bayi ini punya hajat, ya Allah, saya ini punya hajat, ya Allah. Saya pengen ganti pampers kalau zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu popok, mana dia? Tinggal ngapain Bapak Ibu? Sami kan ya bahasa. Langsung Allah kirimkan malaikat untuk memenuhi hajat kita. Artinya apa? Kita itu seperti di surga, sebelum surga sesungguhnya. Tapi ada satu syarat, selama apa? Tidak ada sedikit pun kita itu melanggar larangannya Allah dan meninggalkan perintahnya Allah. Pertanyaannya, kita ini teng Yosua kita sami-sami masing-masing ya. Kubur kita masing-masing. Cobi Bapak Ibu. Ada hajat bukan? Ya kita awet sarang-sarang sama. Kalau belum dijabah artinya ada sesuatu dari kita setelah balik sampai dengan saat ini yang kita pernah mungkin sadar ataupun nggak sadar kita melanggar, keluar dari zona pertolongannya Allah. Maka yuk kita kembali lagi. Setelah kita berbaik sangka kepada Allah, coba kita cek ada nggak hal-hal yang membuat Allah itu nggak ridho kepada kita. Ini yang menjadikan penghalang rezeki kita. Inilah yang menjadikan kenapa sih kita sudah doa tapi nggak dijabah. Bahkan sampai wonten kitab Arba'in Nawawi ini kan disebutkan Kanjeng Nabi itu nanti dawuh bila ada seorang laki-laki beliau itu sedang safar jauh, kelihatan sampai badannya itu berdebu, berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kemudian apa yang terjadi? Beliau itu ingin dijabah sama Allah, tapi kemudian Rasul mengatakan, bagaimana mungkin doanya itu dijabah sementara makanannya itu adalah dari hal-hal yang haram, pakaiannya dari hal-hal yang haram, bahkan perjalanannya itu dibiayai dari dana yang haram, maka Allah tidak akan mengijabah. Artinya ada sesuatu yang kita melanggar menjadikan ini penghalang rezeki kita. Bukan karena Allah nggak ngijabah, tapi karena adanya apa? Sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten kitab Ta'limul Muta'allim di bab yang ke-13 yang diseratakan oleh muallifnya itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau menghentikan ini. Beliau mengutip hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Oleh apa? Tapi jangan langsung kita mikir, oh saya kan nggak punya dosa. Jangan dulu. Kita cek dulu dengan orang-orang yang ada sangat dekat dengan kita. Sudah seberapa kita niku, masya Allah, nggak sadar. Lisan kita tergelincir, nggak sadar ternyata ada orang yang nggak ridho sama kita. Seberapa, masya Allah, kita niku seringkali membuat orang di luar sana bahagia. Ikut bansos sana, sedekah sini. Tapi kita nggak ingat dengan orang yang seatap dengan kita. Sinten niku Bapak Ibu? Ya, keluarga kita sendiri. Padahal sedekah yang paling utama itu terputih ring satu. Ternyata kita nggak sadar, ring satu kita masih sering kali meneteskan air mata karena kelakuan kita. Nah ini juga bagian dari ini, penghalang rezeki. Masya Allah. Dan terus mengatakan Bapak Ibu, kita niku ibarat gelas. Ibarat apa? Kita niku minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah berikan saya rezeki, ijabahlah hajat-hajat saya, berikanlah saya kemudahan dalam ujian ini. Allah kirimkan malaikat Mikail untuk mengguyurkan rezeki kepada kita. Tapi ternyata kita pasang tutup. Kita pasang tutup. Kira-kira toyone masuk betul? Rezekinya masuk betul? Nah, sinten yang nutup? Kita sendiri. Kita niku kerap kali menyadari apa ya Allah. Saya nggak bisa lepas dari ini ya Allah. Ini kehidupan saya ya Allah. Saya nggak mau melepaskannya.
Padahal Allah sudah guyur tuh dengan nikmat kepada kita. Maka tugas kita saat ini, kalau ingin dihadirkan pertolongan Allah, buatan sanes kok menyadari ngopo tutupnya kita saat ini dan kita buka. Kalau sudah kita buka, kita akan merasakan guyuran rezeki. Karena sifat datangnya rezeki itu yursilis sama alaikum bidroro. Seperti hujan yang sangat lebat kepada kita. Seperti apa? Logikanya, kalau Allah itu guyurkan rezeki kepada hambanya seperti hujan yang sangat lebat, kita ini di bawah atau di atas? Kalau kita di bawah harusnya basah kuyup nggak dengan rezeki. Tapi ada loh orang-orang yang nggak dapatkan guyuran rezeki, cuma dapat embunnya rezeki. Siapa itu? Yang masang menikah Allah. Kitanya sendiri ternyata yang mendolimi diri kita sendiri. Maka ini harus kita buka. Inilah perisai rezeki kita yang harus kita buka. Jadi setelah kita berbaik sama kepada Allah, kita sadari dulu. Bukannya Allah nggak inginkan limpahkan kepada kita kebaikan, tapi karena kita sendiri yang memasang ini. Contohnya apa nih penutup nih, Bapak Ibu? Kita niku estu sadar mboten bilih putra putri kula niku senes gadahane kula lan panjenengan sami namung titipane Gusti Allah. Sadar mboten? Milik kita napa milik Allah? Nah, coba misalkan wonten sederek tetanggi badhe mudik terus nitip kendaraan mobil ke depan rumah kita. Terus ada anak tetangga kejar-kejaran lempar-lemparan batu ada di mobil niku di sekitar mobil niku. Kita emotaken mboten? Nah, jangan deket-deket nanti mobilnya lecet. Lalu sebegitunya kita amanah menjaga titipannya makhluk, tapi coba kita cek, sudah seberapa sering kita dulu dalam mendidik anak-anak kita buat lecet hatinya titipannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak salah, siapa yang kita marahin, Bapak Ibu? Siapa yang kita marahin? Padahal Allah titipkan kepada kita anak itu fitrah bersih, yang menjadikan anak seperti itu, yang mendidik anak seperti itu, yang bertanggung jawab sinten? Terus yang kita salahin siapa? Yang kita salahin anaknya apa orang tuanya? Lah ini gini. Maka bagaimana Allah akan ridho mengguyurkan ini sementara kita sendiri memasang ini ternyata. Belum lagi tentang apa? Atas nih. Segala sesuatu yang melekat di diri kita itu ternyata bukan hak milik, bukan apa? Tapi hanya hak pakai. Buktinya apa? Suatu saat kita nanti akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas kita gunakan untuk apa. Kalau ini milik kita nanti nggak perlu dihisab. Tapi dihisab betul, dihisab. Buatan ahli hisab loh ya maksudnya. Kalau ahli hisab itu udut. Nah, atas mata yang Allah titipkan kepada kita, sudah amanah belum kita menjaga ini? Seharian kok nggak sadar, scrolling, lah kok terus lanjut lagi. Kok sudah 2 jam? Nanggung, scroll lagi, Masya Allah. Ada lagi apa? Kita ini lebih asik dengerin ya dengan telinga kita ini. Tentang apa? Ceritanya orang lain. Ya kalau ceritanya yang baik-baik, ceritanya nggak baiknya orang lain, betah banget ini. Masya Allah. Nah, pemalah apa? Ibu-ibu nih. Kalau ustadznya belum datang, teng majelis taklim paling asik itu apa, Bu? Ngobrol itu paling asik tentang diri sendiri apa orang lain? Orang lain. Dan yang paling panjang nih, Bu, biasanya ngobrol itu tentang kebaikannya apakah tidak baikannya? Niki, amanah kita menjaga lisan, maka ini akan menjadi penutup. Bahkan Bapak Ibu, wonten kitab Adabul Mufrad itu disebutkan, ini dikutip oleh Imam Bukhari. Kitab Adabul Mufrad itu diserat oleh Imam Bukhari. Ini diriwayatkan gitu. Kanjeng Nabi niku ditugeni para sahabat. Ya Rasul, bagaimana jika ada seorang fulanah, seorang apa? Fulanah itu seorang ibu-ibu. Ya, tadi disebutkan namanya. Bagaimana jika ada seorang fulanah ahli ibadah ya Rasul, ahli sholat malam, ahli sedekah, ahli puasa, tapi ya Rasul, dia itu kerap kali menyakiti hati tetangganya dengan sebab lisannya. Dengan sebab apa? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Ahlinna. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya amal ibadah dimasukin. Ternyata kalau kita nggak menjaga lisan, itu ibaratnya wonten lubangnya. Wonten apa? Lubangnya. Pas besok kita di yaumil mizan, hari penimbangan kita pede. Saya dulu ahli puasa, saya ahli tahajud. Ya? Pas ditimbang, kok nggak ada sedikit pun pahalanya. Ternyata kemana? Ngobosnya gitu pun di. Niki. Maka niki kita harus amanah, hati-hati menjaga ini. Karena ini kalau nggak sadar menjadi niki penutup yang kuat-kuat Bapak Ibu. Menjadi apa? Perisai rezeki kita, Masya Allah. Contoh malih Bapak Ibu, nanti buatan kita Bapak Ibu sepanjang hidup kita dari kecil sampai dengan dewasa, kita pernah melihat ibu kita berlinang air mata karena kelakuan kita, baik masih supir maupun yang sampun sektor. Nanti buatan Bapak Ibu,
disitulah ada tanda secuil ketidakridhoan ibu kita kepada kita. Maka bagaimana mungkin Allah akan ridho melapangkan berbagai pertolongan kepada kita, sementara ridhonya Allah itu juga ada di ridhonya siapa? Orang tua. Mungkin kita dulu nggak sadar, kita pernah membantah nasihatnya, mengindahkan nasihatnya. Mungkin kita pernah bertutur kata yang nyelekit banget di hatinya orang tua. Saat orang tua tuh pengen longgang, tengok ibu, jawaban kita apa? Sibuk. Kenapa? Kita pripun mana ibu. Ini menjadi penutup yang sangat kuat. Belum lagi Masya Allah, dulu bapak kita yang banting tulang demi apa sebutir nasi, demi sekaleng susu. Kita sampai sudah menjadi dewasa ini. Dulu perjuangan bapak kita banting tulang, sekarang sudah mengerat menjadi daging dalam tubuh kita. Ternyata bapak ibu, nate pirsa mboten bapak itu marah. Ngandani kilo lan panjenengan sami nate mboten. Itulah tanda secuil bapak kita ada secuil saja di hatinya itu yang belum ridho sama kita. Maka Allah pun juga gak ridho mengguyurkan. Ini kita yang memasangnya sendiri. Maka banyak sekali ternyata nggak sadar prinsip-prinsip rezeki kita. Termasuk apa? Yang berkaitan langsung kepada Allah. Yang nggak sadar. Kenapa nih? Pas bulan Ramadan, naik mobil, naik motor nggak sadar. Kondisi perut keroncongan, pikiran nggak tenang. Tiba-tiba apa? Lurus, ada warung belok kiri. Set. Ini pas puasa Ramadan nih. Yang tahu hanya diri kita sama Allah. Ada sesuatu yang kita nggak sadar melanggar. Atau mungkin apa? Mungkin masih ada yang 5 waktunya lubang-lubang. Ini kita pasang. Maka bagaimana solusinya? Ya setelah berbaik sangka kepada Allah, bagaimana setelah kita sadar nih? Bagaimana cara membukanya? Cara apa? Membukanya. Nah, betul. 1. Ini saking khususnya apa belas nih? Masih kemudian orang 1 nih, kok astor temen, kemudian nah, karena ngapunten nggih, kula ngertos iki kok kathah zat besi nempel teng kelop angatan kok ngapunten. Coba nggih. 1 3 2 ngapunten nggih Bapak Ibu. Kula wau nembe ajaib teng mriki. Nembe ajaib ya mau. Napa? Wonten jamaah, salah setunggal jamaah nggih. Niki niku kula wau niku menghilang seketika dari ruangan ini. Tapi ketika dipegang sama temannya tadi sampingnya, assalamualaikum, langsung biar saya langsung muncul di sini. Cering, Masya Allah. Ngapunten. Wow, ludes, terus pas keluar, assalamualaikum, langsung biar. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana cara membuka niki? Ngoten nggih. Tasik mboten wekdal. Tasik nggih. Nah, ngeten Bapak Ibu. Wonten salah setunggal ulama sangat masyhur di zamannya, di zaman tabi'in dan juga tabi'in. Naminipun Syekh Hasan Al-Basri. Sinten Bapak Ibu? Nah, Syekh Hasan Al-Basri menika namanya Hasan, lahir di Madinah tahun 64 Hijriah. Tapi beliau kenapa namanya Al-Basri? Al-Basri ini kan diambil dari Basrah, nama tempat. Basrah ini kalau sekarang di Irak. Karena beliau mukimnya di Irak menjadi mufti, menjadi orang-orang yang memberikan hukum, memberikan penjelasan terkait dengan agama. Karena Syekh Hasan Al-Basri ini pernah berguru di zaman para sahabat dan juga di masa tabi'in setelah sahabat sudah tidak ada. Tapi beliau menjadi ulama yang sangat masyhur. Suatu hari para jamaah niku setiap kali selesai kajian selalu konsultasi. Nah, adalah salah satu jamaah yang konsultasi hadir kepada beliau. Ya Syekh, saya itu banyak sekali hutang ya Syekh. Banyak apa yang harus saya lakukan? Syekh Al-Basri menjawab, mohonlah ampun kepada Allah. Kenapa? Kemudian pun ada lagi jamaah berikutnya yang antri. Ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun berumah tangga, belum punya keturunan. Apa harus saya lakukan Syekh? Mohonlah ampun kepada Allah. Wonten malih Bapak Ibu. Yang ketiga, Syekh, saya itu seorang petani. Tapi saya itu kerap kali kalau pas musim panen itu nggak berhasil. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ternyata jawabannya sami Bapak Ibu. Mohonlah ampun kepada Allah. Lalu ada salah satu santrinya yang bermulazamah kepada beliau. Bermulazamah itu kalau bahasa kita itu berkhidmat kalau di sini, kados pengabdian. Nah, santri ini kita tanglet, ya guru. Kenapa? Apapun makanannya, minumnya, sampai itu melek ya kamu. Apapun persoalannya, solusinya sami. Solusinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Lalu sang guru menjawab apa? Jawaban itu sesungguhnya bukan dari lisanku, bukan dari akal pikiranku, tapi jawaban itu adalah dari firman Allah. Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan pada kita semuanya hujan yang sangat lebat. Hujan apa ini? Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kami akan memperbanyak untukmu harta-harta. Tadi yang punya hutang banyak, dengan mohon ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan lebat apa? Harta. Wa banin. Allah akan memperbanyak apa? Keturunan, anak-anak. Yang nggak berhasil panen gimana? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kami akan memperbanyak untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Tapi napa? Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Ayat lanjutan ini. Tapi mengapa kebanyakan dari kalian nggak percaya akan kebesaran Allah ini? Ternyata kuncinya napa? Mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya sekedar istighfar, Bapak Ibu. Karena istighfarnya, kata guru saya, dari Abu Yamu Fasir, dari Ciomas pada Rincang Banten, beliau ngetikannya, kenapa bukan hanya sekedar istighfar? Karena istighfarnya umat akhir zaman niku tumpul. Kenapa Bapak Ibu? Beda sama istighfarnya zaman salafus saleh. Kenapa? Betapa sering kita mengucap istighfar, tapi kita masih nggak sadar hakikat istighfar. Nggak memaknai secara bilqulub, hanya bilang di saja. Contoh, anak mecahin gelas, kita bilangnya apa? Astagfirullah. Yang kita tunjuk siapa? Padahal maknanya istighfar dong. Saya salah ya Rabb, ampuni saya ya Rabb, Tuhan Kau Zat yang Maha Agung. Yang salah sih kan? Kita karena belum bisa mendidik anaknya yang belum taat, belum solih, belum baik. Tapi yang kita salahin sih kan? Ya ini seringkali kita istighfar gak dapat fadilah istighfar. Kita seringkali istighfar tapi malah juga astagfirullah, orang ini pakaiannya kayak gini. Astagfirullah, lisannya kayak gini. Yang kita salahin sih kan? Nah inilah menjadikan istighfar kita tumpul. Maka mohon ampun itu bukan hanya sekedar istighfar bilangnya, tapi harus memaknai hakikatnya. Kenapa nih? Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan ada 3 hal dalam hakikat istighfar. Ketika lisan istighfar, hati ini harus apa? Saya salah ya Rabb, ampuni saya. Saya siap belajar, tidak akan mengulanginya lagi. Jadi hakikat istighfar. Maka lebih utama, kalau kita nggak ringan istighfar itu menyertakan di hati, lakukanlah sholat taubat. Sholat apa? Ini benar-benar kita akan menjiwai secara gerakan kita, hati kita akan lebih sesuai dengan selaras. Karena selama ini kita itu banyak sekali istighfar, bahkan rutin setiap pada sholat, dan sementara istighfar itu kan disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang melazimkan, mendawamkan kalimat istighfar, ini maknanya sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihan. Ini yang sedih-sedih Allah hadirkan apa? Kabar gembira. Kemudian Allah akan berikan kelapangan dari kesempitan. Wonten-wonten yang merasa kok sempit banget dengan rezeki, ya? Sempit banget rasuane pun. Allah akan berikan kelapangan nih dari kesempitan. Dan apa? Wayar zuku min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata wow, edging pengen sesuatu tiba-tiba kok enggak disangka-sangka Allah hadirkan. Mungkin apa? Ternyata fadilahnya apa? Mohon ampun kepada Allah. Kembali lagi membersihkan diri. Maka ini harus kita kejar. Banyak-banyak kita apa? Salat taubat. Kenapa? Kalau istighfar itu kita banyak sekali sering kumpul. Betapa kita ini pun tidak sadar. Ketika menunjuk salah seseorang, 1 jari menunjuk salah satu orang, tapi 3 jari menunjuk ke situ diri kita sendiri. Ketika kita semakin menyalahkan orang lain, kita justru semakin banyak salah. Kenapa? Karena ini dalam kitab Rasul Ibadah itu juga disebutkan 2 penghalang rezeki yang paling terdahulu dari makhluknya Allah. Kenapa nih? 1, menolak kebenaran orang lain. Dia apa? Menyalahkan orang lain. Ini sih iblis. Dia nggak mau bersujud kepada Allah. Saya ini 10.000 tahun lebih dulu beribadah kepada Allah. Harusnya saya itu yang dihormati, saya yang dihargai. Saya ini diciptakan dari yang lebih mulia daripada sekedar tanah, gitu ya, sekedarnya Nabi Adam alaihissalam. Maka ini justru apa? Dinaskan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Yang satu lagi siapa yang kedua? Ketika melanggar larangan, jangan dekati pohon ini, nanti malah justru didekati. Ini juga dapatkan, ya Masya Allah, ujian yang sangat dahsyat. Tapi ada tapinya.
Perhatikan polanya. Nabi Adam nih butuh lebih dari 330 tahun menyadari ilmu ini. Ilmu apa? Membuka ini. Nabi Adam nih ketika di dunia dipisahkan buatan rumah tangganya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang nggak halal masuk rumah tangga, ujian pertama itu ujian rumah tangga. Ujian apa? Mungkin masih satu atap, tapi sering panas satu sama lain. Saling nggak mau ngalah, saling ego satu sama lain. Bahkan apa? Bubu emawon sampun, film emawon, sari emawon sampun, benteng. Setunggal teng kamar ngacem, setunggal teng ngarep TV. Mboten paling apa? Singkur-singkuran kalau sekarang. Suka madhebrana, suka madhebriki, katanya Masya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak halal masuk ke rumah kita, anak nggak mudah untuk diatur. Ini atas-atas. Nah, di sini Nabi Adam butuh lebih dari 330 tahun menyadari. Ketika ditanya, siapa yang salah kok sampai engkau itu diturunkan di muka bumi? Jawabannya sih, yang salah sih. Yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sih. Fakta realitanya karena siapa? Ulahnya siapa? Ketika Nabi Adam masih menjawab iblis, nggak akan disatukan rumah tangganya. Makanya Allah turunkan firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana. Ini Quran surah Al-A'raf ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan doa itu. Ya Rabb, sesungguhnya kami yang mendolimi diri kami sendiri. Bukan salahnya iblis ya Allah. Yang salah adalah kami karena kami nggak lulus dalam ujian Engkau. Karena sesungguhnya iblis menggoda kami, itu kan seizin Engkau. Maka kami yang belum lulus dalam ujian itu. Iblis nggak salah, kami yang salah. Maka ampunilah kami. Jika Kau nggak mengampuni, kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka apa yang terjadi? Itu di hari Jumat, Ba'da Asyar. Langsung Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa, disatukan rumah tangga. Ketika beliau apa? Mohon ampun kepada Allah. Tapi butuh berapa tahun? Kula panjenengan sami purun nganggo 330 tahun untuk buka ini. Maka salah satu kunci hadirnya solusi gini Bapak Ibu. Kados wau Nabi Yunus. Ini kenapa? Ketika di dalam perut ikan paus nggak punya cahaya lagi, di mana solusi saya nggak tahu. Cukup menyadari kesalahannya. Ini kuntu minal dzalimin. Sesungguhnya kami yang dolim, bukan umatku yang nggak mau saya dakwain 70 tahun nggak ada yang mau taat. Bukan orang yang mengundi di perahu. Sampai diundi 3 kali kan muncul namanya sama Nabi Yunus. Bukan itu yang salah ya, tapi saya yang salah. Kenapa? Saya sudah Engkau utus untuk berdakwah, malah saya tinggalkan ladang dakwah ini. Saya yang salah. Justru saat menyadari itu, perhatikan polanya Bapak Ibu. Kan Nabi Yunus ikhtiar 70 tahun. Ikhtiarnya berapa? Gak dapat satupun followers Bapak Ibu. Gak satupun subscribe-nya. Satupun gak ada. Tapi ketika beliau istighfar di dalam perut ikan paus, apa yang terjadi? Beliau selamat dari perut ikan paus, seluruh umatnya di negeri Ninawa itu langsung beriman kepada Allah dan meyakini beliau adalah seorang nabi. Cukup dengan apa? Membuka solusi ini kok dekat Bapak Ibu. Kan Allah janjikan fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Kita sudah dapat kesulitannya, sudah dapat ujiannya. Lalu di mana solusinya? Dia apa enggak? Solusinya dekat. Tinggal seberapa kita niku benar-benar menyadari untuk membuka iki. Tapi kita niku kerap kali nopo mboten yakin dengan cara itu. Malah justru mengandalkan ikhtiar kita. Wah, kerja keras. Aku bisa, maka tinggal tunggu saja. Nanti Allah akan jedotin kita sampai kita nyerah. Ampun ya Allah, saya sudah nggak ada solusi lagi. Dan kita harus berbaik sangka. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, ada satu riwayatnya. Kanjeng Nabi niku kalau dalam mendidik umat niku kerap kali dimulai dengan pertanyaan. Dengan apa? Pertanyaan. Wonten salah satu riwayat itu, Kanjeng Nabi perso, seorang ibu sedang ngasih ASI. Niku ibu tawanan perang. Niku Kanjeng Nabi tanglet para sahabat. Wahai sahabatku, perhatikan ibu itu. Kira-kira tega nggak melemparkan bayinya itu ke dalam kobaran api itu? Tega nggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak. Para sahabat bilang, nggak mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu ini pasti sayang dengan anak kandungnya. Laras betul? Nah, ternyata Rasulullah itu mau memberikan pelajaran yang berharga. Kenapa nih? Begitu pula dengan Allah. Jika ibu kandung saja nggak tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu, maka Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi seluruh makhluk. Dan sayangnya Allah kepada hambanya, saking sayangnya Allah itu nggak ridho apabila ada hamba-hambanya yang harus tergelincir masuk ke dalam kobaran api neraka. Maka caranya Allah mengingatkan kita gimana? Kalau sampai sudah dikasih nikmat kok masih nggak ingat, kita dikasih apa? Ujian. Ini caranya Allah, ini kasih sayangnya Allah. Tapi kerap kali kita malah justru protes saat dikasih ujian. Padahal ini caranya Allah menyelamatkan kita. Oke, ini dari waktunya pun ya. Nah, sebagai penutupnya, ngeten mawon lagi closing data. Bapak Ibu,
Kita niku langkung kemotan, langkung khusyuk ibadah. Niku saat dikasih persoalan apa saat dikasih nikmat? Persoalan apa dikasih nikmat? Lah niki tanda cintanya Allah. Bahwa kita niku diingatkan lagi, ditarik oleh Allah untuk ingat lagi di jalannya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kita diingatkan untuk apa? Ingat lagi sama Allah agar Allah pun juga akan semakin ingat kepada kita. Dan kita diminta apa? Banyak-banyak untuk bersyukur saat dihadirkan ujian. Kenapa? Karena inilah hamba-hamba yang beriman. Bahwa apa? Segala sesuatu hamba-hamba yang beriman itu ajaib. Segala sesuatu yang dihadirkan bagi hamba-hamba yang beriman dalam riwayat Imam Muslim niku adalah keajaiban. Kenapa? Saat dikasih persoalan dia akan sabar. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang mendatangkan adalah Zat yang maha baik. Yang mendatangkan adalah Allah yang maha baik. Innallaha la yadhlimuna nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya sesuatu pun. Bahkan di Quran yang lain, di Quran surah An-Nisa ayat 40 juga disebutkan, tidaklah ya Allah itu menzalimi hambanya walaupun seberat biji zarah sekalipun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakan kebaikannya, balasannya. Masya Allah. Artinya Allah tuh nggak mungkin mengasih persoalan yang niku menzalimi kita. Sesungguhnya persoalan pun itu bukan persoalan, tapi jalan keselamatan kita untuk kembali menuju surganya Allah. Terus maksudnya pun Allah saya betul. Maka jangan sampai ngeten Bapak Ibu. Ibarat ada anak-anak baru 2,5 tahun mau nyebrang jalan nasional. Jalan apa? Nasional. Pas mau nyebrang kita deketnya. Kita apakan kira-kira Bapak Ibu? Langsung kita tarik dulu, kita selamatin. Jangan nak, pas ditarik anak ini protes. Jangan Pak, jangan Bu, sakit. Loh, saya ini sayang sama kamu nak. Kalau sayang, biarkan saya nyebrang. Bukan itu maksud kita. Maksudnya apa? Tarik dulu diselamatin. Kalau dia sudah tenang, nanti kita seberangin. Gini apa gitu? Kadang-kala kita niku di posisi anak kecil ini saat kita ditarik. Kita sedang punya usaha, punya persoalan. Ini caranya Allah untuk menarik kita. Sakit ya Allah ujian ini, kok gak mengenakan ya Allah. Kok harus ada keluarga saya harus menimpa persoalan seperti ini. Caranya Allah untuk menarik kita. Diselamatin dengan caranya Allah. Kemudian apa? Nanti kita akan dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah setelahnya. Kalau kita sudah ridho kepada Allah. Makanya sebagai penutup, hadis riwayat Imam Muslim sebatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah niku mencintai suatu kaum, mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Berarti ini tanda cinta apa tanda buat remen nih? Cinta. Dan jika dia ridho, Allah pun akan meridhoinya. Tapi jika dia tidak ridho, Allah pun akan murka kepadanya. Pertanyaannya, kita mau dimurkai apa diridhoi? Kuncinya satu, mulailah dengan ridho kondisi kita saat ini, hari ini, detik ini atas apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, maka Allah akan meridhoi kita. Dan balasannya apa? Allah langsung akan meminta kita masuk ke surga. Di sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr, ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho dulu, baru Allah meridhoi kita. Kuncinya apa? Ridho dulu menghadap kepada Allah, Allah akan meridhoi kita. Impactnya apa? Fad'uli fi ibadi. Maka Allah akan masukkan kita ke dalam barisan hamba-hamba kekasihnya, wadkhuli jannati. Dan Allah akan meminta langsung, masuklah ke dalam surgaku. Pengen buatan? Enggak lagi, ya Allah saya pengen surga ya Allah, tapi langsung Allah, hambaku masuklah ke surgaku. Pengen buatan? Kuncinya satu. Kenapa? Setelah berbaik sangka kepada Allah, buka dulu nih. Kenapa? Perisai rezeki penutup ini dengan apa? Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga apa? Ridho atas segala keadaan yang Allah hadirkan kepada kita. Dan kesimpulan ini buat materi ini wonten tiga. Kenapa? Sepeda malih berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, membuka penutup ini, bertaubat mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga apa? Ridho dengan segala qada yang Allah hadirkan kepada kita. Sebagaimana makalahnya Syekh Abdullah bin Husain At-Tahir, penulis kitab Sulamut Taufiq, beliau mengatakan agar kita ridho, masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Imani ini dekat ini akan ditulis di kamar kita. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan. Dan segala yang Allah inginkan sudah pasti ini kebaikan untuk hambanya. Hanya saja kita yang belum paham saat ini. Tapi 2 tahun, 3 tahun berikutnya kita baru sadar, ya Allah, ini ternyata baik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Kita kembalikan sepenuhnya kepada
Ustadz Sony, barakallahu fikum. Semoga Allah limpahkan kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, dilapangkan hati kita, insya Allah dilapangkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.